wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Al-Mukarramun yang sama kita muliakan guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izahnya. Al-Mukarram al-Muhtaram guru saya Kiai Haji Diauddin Mata'alallahu bituli hayati wa nafa'ati. Juga Al-Mukarram guru kita Dr. Sugiarto, Al-Mukarram Ustaz Basyadi, Al-Mukarram Ustaz Imam Abi Syauqi, Al-Mukarram Ustaz Rusli SPDI, juga para sepuh kita Al-Mukarram Ustaz Bashir, Ustaz Mimin, juga Pak Haji Romli beserta rombongan, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan seluruhnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur karena begitu banyak nikmat. Nikmat terbesar itu diantaranya adalah ilmu. Jadi ketika hadir di majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu dari banyak guru, insya Allah akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika hadir di majelis ilmu, jangankan ilmunya, itu melihat orang alimnya saja sudah menambah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bersyukur kita pada Allah, salawat salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bi ulumihi bid darain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sampai mana ya? Imam ya. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya makruh bagi yang mengimami itu dengan suara atau dengan kalimat yang tidak bisa menyebutkan seluruh huruf. Misalnya begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena dia tidak bisa menyebutkan huruf Ra dengan jelas, atau ketika dia menyebutkan huruf Ra itu seperti orang yang menyebutkan Kha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu imamnya menjadi makruh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk pula saya pernah sampaikan, orang yang menjadi makruh untuk mengimami sholatnya adalah orang yang gagap. Ya, apalagi gagapnya bisa ngomong kalau pantatnya ditepok dulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin misalnya. Maka hal yang demikian ini tidak cukup. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayya umma qauman hum lahu karihu. Orang yang mengimami sementara si imam itu adalah orang yang dibenci. Ya. Ini minggu lalu saya sampaikan. Misalnya dibenci karena memang setiap kali berurusan dengannya nggak datang. Ya. Setiap kali berurusan dengannya selalu saja ada kerugian. Maka tergolong orang yang banyak membencinya. Sehingga orang yang mengimami
yang imam tersebut dibenci, maka imam tersebut makruh menjadi imam. Ya, dibencinya karena apa? Karena sesuatu yang memang sifatnya secara umum dibenci. Tapi kalau imam ini memang ngajakinya kebenaran dengan cara yang baik, karena memang mayoritas orang-orang di sekitar itu adalah orang-orang yang gak demen kebaikan, itu mah lain hal. Ya, itu lain hal. Yang saya maksud atau yang dimaksud oleh fikih itu adalah imam yang dibenci karena setiap kali berurusan dengannya selalu yang gak jelas begitu. Ya, selalu gak jelas. Termasuk misalnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya yang terjadi itu di masyarakat kita pada umumnya, kalau memang di satu masjid atau di satu musola yang karena memang masjid itu wakaf engkongnya misalnya, ya, kemudian diatur oleh si imam tersebut, tetapi seolah-olah dia menguasai secara mutlak bahwa masjid itu adalah miliknya. Ini kan muncul kebencian dari masyarakat. Nah, maka hal yang demikian itu menjadi makruh ketika orang tersebut menjadi imam. Paham ya? Paham ya, maksudnya begitu loh. Ya, maksudnya begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pula imam yang makruh itu adalah imam yang tidak kira-kira kalau lagi baca surah. Jelas-jelas ketika, makanya sudah ketika mengimami itu paling tidak kita nengok ke jamaah, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapat, luruskan barisannya, agar karena rapat dan lurusan barisan itu untuk kesempurnaan sholat. Itu enggak perlu ucapin gitu. Atau paling enggak rapetin Pak, itu udah sunnah. Ya, kita nggak bisa bahasa Arabnya, paling enggak kalau rapetin. Misalnya itu sudah sunnah. Tujuannya untuk apa? Paling tidak dari situ bisa ngeliat jamaah. Kira-kira ini jamaah pegulat semua atau orang yang lemah semua, kan begitu. Kalau memang ternyata yang jadi makmum rata-rata itu pegulat, boleh kita baca sholat itu 1 juz 1 rakaat. Insya Allah kita digulat tuh maksudnya. Lama bener lu jadi imam. Artinya maksudnya kalau memang itu adalah golongan orang-orang yang muda, ya, masih gagah, maka boleh kita membaca surah yang lebih panjang dari biasa. Tapi kalau ternyata yang kita lihat rata-rata syuyukh, orang-orang yang sudah tua, kita baca romana panjangan, apalagi pas di belakang itu ada calon mertua misalnya, ya, itu kita baca sampai panjang benar, maka hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa menyebabkan makruh. Ya, si imam itu menjadi makruh. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi makruh seseorang layak subi ba'dil hurufi qaddi wal qaf. Orang yang ketika mengimami dia tidak fasih menyebutkan huruf qaf dan huruf dha misalnya. Ya, kayak pernah saya contohkan misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin misalnya. Bedolin, apanya mau dibedolin? Ya. Jadi kalau dia wala bedolin, maka juga walaupun sebagian mengatakan haram, nggak boleh jadi imam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau huruf dha-nya seperti menyebutkan huruf dha. Waladhdallin misalnya. Apalagi sampai to. Waladdallin misalnya. Ini kan jelas jauh itu ya. Ada. Tapi kalau sekira-kiranya huruf itu masih rada dekat bisa dimafhum, nggak apa-apa. Ya.
Ada kalanya kan kata Nabi huruf dot itu yang paling pasti saya, kata Nabi begitu. Ya, Nabi yang paling pasti menyebutkan huruf dot. Sehingga boleh seseorang misalnya walau dhalin atau walau dhalin misalnya. Ya. Kalau misalnya ada yang baca kan gini, waladhdallin, ada yang baca begitu, digentak begitu, gentak boleh tapi jangan sampai kencang banget, sian aki-aki ya. Waladhdallin itu masih boleh lah. Tapi dulu saya waktu ngaji itu terus nggak ada gentakan, waladhdallin. Itu hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu dibolehkan. Kemudian hadirin dan rahmati Allah, orang yang makruh pula adalah orang yang ketika dia mengimami jarang menemukan daripada keyakinan, atau maksudnya sering kali ragu. Ada orang yang kalau usolli Allah, tadi ulang lagi usolli bismillahirrahmanirrahim, usolli Allah, kasihan makmum yang belakang ini mau mulai ini dia ya hadirin. Jadi yang mau was-was begitu dia ya, jadi usolli doang usolli ya. Menang ya tenang gitu ya? Ada ya? Maka cocok di belakang ada lu ya hadirin. Ini termasuk sesuatu yang sifatnya makruh untuk mengimam. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini beberapa hal dari hal-hal yang dimakruhkan ketika seseorang mengimami daripada sholatnya. Atau kemudian saya ulangi dari hal yang lain, orang yang ketika menyebut huruf dzal, juga kurang pas ini bicara huruf ya, atau menyebutkan lafaz Allah ya. Sebab ada orang yang ketika menyebutkan lafaz Allah itu dengan Allah ya, Allahu Akbar ya, Allah, atau misalnya pakai au, bukan au, Allahu Akbar. Ada orang azan itu kan kayak orang azan aja kan macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, saya pernah, ini saya sering cerita ini, waktu saya mampir di Tangerang kalau nggak salah ya, dulu waktu belum ngaji ke Tangerang, itu ketika zikir di musola, karena memang mampir sholat dapat zikir la ilaha illallah itu kencang-kencang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, gue lolo gitu jadinya ya, ada subhanallah. Itu jadi orang yang menyebutkan lafaz Allah itu tidak palsu, maka mengimami itu menjadi makruh seperti itu. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita masih membahas makruh menurut pendapat imam yang lain. Insyaallah di kesempatan lain kita akan bahas tentang makruh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatin badan kita, dan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita semua. Ada hadini al-Fatihah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin.
ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على kita doakan juga buat yang terkhusus yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatannya, dan dipanjangkan umurnya untuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga buat kita semuanya, mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawna al-jahima thumma la tarawnaha 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawmaidin 'anil na'im. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqbila insana fi khusrillah alladziina amanu wa shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu 'adada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahi muqaddaratun allati tattali'u 'ala al-afida innaha 'alaihim mursalatun fi 'amadin mubtadaha. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijilin faj'alahum. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila quraishin ila fil الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الذي يكذب بالدين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأهلنا وولادنا من أهل العلم وأهل القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خلق محمد وآله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.